Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya bahas PP kembali. Sekarang sudah mulai nendang ya, sudah mulai naik. Pokoknya harus semangat ya, harus yakin berdoa. Tadi di dalam video shot juga sudah saya doakan dari masjid untuk pas turun dari masjid hari Jumat juga. Mudah-mudahan doa kita terkabul ya, kayak kemarin saya prediksi duet maut Robinhood sama Coinbase. Itu kan sebetulnya karena saya didesak, waktu itu kan sudah listing di Binance kan, saya didesak, Mas Bro kapan listing di Binance, di Coinbase, kapan listing di Robinhood. Saya jawab aja daripada pusing kan, udah nanti duet maut listing bareng. Nggak taunya beberapa minggu ke depan di listing secara bersamaan bareng duet maut. Jadi omongan jeplak bisa kadang-kadang dikabulkan. Ini mudah-mudahan 3 rupiah nggak menghayal, mudah-mudahan, tapi tetap saya sendiri karena dalam dunia kripto itu berisiko tinggi, bisa cuan dadak ataupun membeli mendadak. Dalam arti saya mendoakan itu 3 rupiah gitu, kalau di ETF kan nanti institusi masuk supaya yang punya koin 100 juta koin itu bisa dapat uang 300 juta supaya untuk tabungan, untuk mungkin umroh ataupun haji plus kan lumayan. 300 juta kalau mencari kerja yang gajinya 1 juta 2 juta juga 10 tahun nggak akan terkumpul toh ya. Tujuannya baiklah untuk kalian semua, mudah-mudahan sampai di situ. Tapi saran saya sih 0,2 itu di TP dulu, modal kembalikan, jadi kesana psikis terjaga, mental kita terjaga, emosi kita terjaga, naik turun ayun-ayunan gitu kita sudah aman, itu uang cuan. Mudah-mudahan terwujud karena ini hari Jumat, sama-sama berdoa ya. 3 rupiah apakah itu berlebihan ya, bisa berlebihan bisa enggak ya, mudah-mudahan, karena dalam kripto apapun bisa terjadi dan bisa enggak, apapun bisa terjadi, apalagi yang namanya Shiba itu berapa dulu, 7,3 juta %. Disangka enggak? 7,3 juta %. Modal sampai di YouTube-nya rame kok. 120 miliar tuh, 120 miliar dari modal 300 juta jual mobil tuh, sampai masuk di wawancara di TV. Orang Bali pada waktu itu kan dapat 120 miliar kawan. Dari modal 300 juta. Modalnya nggak sampai, pokoknya 300-an juta kurang lebih di situ, dapat 120 miliar. Itu kan nggak mungkin, tapi dia memang tabah melihat naik turun harga itu. Ya kalau 1 rupiah kan paling cuma 1 rupiah itu paling cuma 1000%. 1000%. Kalau 3 rupiah berarti cuma 3000%. Belum sampai 10.000%, belum sampai 50.000%, belum sampai 100.000%. Shiba saat itu 7,3 juta %. Ini mudah-mudahan terjadi karena ini koin displasi ya, tanpa pra penjualan, tanpa pre-sale, secara fundament sudah nggak bisa dilakukan lagi, nggak ada bisa manipulasi dari depth-nya karena koin sudah beredar semua ya. Mudah-mudahan terjadilah ya, kita mengharap. Saya juga sudah jenuh bahas PP, pengen track juga bahas yang lain, akan tetapi saya harus selesaikan PP ini sampai tuntumun, dan saya bahas dari ringgit 130, dari market cap masih 3,5 triliun, sekarang sudah mendekati 30 triliun, sudah naik, walaupun ini harga turun, naik 10 kali lipat dari saya bahas. Jadi mudah-mudahan ke depan sukses semua, dan 3 tahun konsisten saya bahas PP, dan koinnya masih berada di top CMC, nggak kemana-mana. Coba yang lain kemana, si Mudeng, ada MUK, ada Ploki, sudah terlempar semua ya. Apalagi Canary ATF, Canary Capital mendaftarkan untuk di ETF kan. Dan sepanjang sejarah GZ baru adopsi meme coin yang bukan ada di jaringannya tapi PP, supaya orang-orang yang tidak mampu membeli koin ratusan juta koin, di bawah 100 juta ataupun 100 juta koin, harapan saya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari harga PP ini. Mudah-mudahan terjadi supaya banyak orang yang hutangnya banyak terlunasi, yang ekonominya kurang bisa terbantu,
dan tahun 2024 sudah ada yang beli mobil, beli rumah. Ya kita sabar, ikuti prosesnya, karena undang-undang Clarity Aset sebagai payung hukum kalau ini sampai terjadi, katanya paling lambat itu Mei ini harus sudah deal. Kalau sudah 1 Mei ini harus deal, maka banyak keuangan yang akan masuk ke kripto, yang mana meme coin di ETF-kan pula saya rasa akan menjadi luar biasa ke depan. Mudah-mudahan terjadi untuk kita semua, jangan sampai nggak terjadi ya. Ya, dan saya juga masih punya koin sama Randa juga bingung juga kemarin waktu dikasih itu kan pakai uang 100 juta, pakai 100 juta koin PP, akan tetapi koinnya juga nggak saya sentuh, masih ada di toko kripto di exchange. 100 juta memang untuk dia, cuma dia nggak punya wallet untuk ditransfer. Itu juga ntar nggak tahu gimana nanti cara, tetap saya akan kembalikan. Saya nggak mau nanti punya hutang-hutang itu sih. Kalau yang lain-lain itu kan ada tertera uang 5 juta, ada cincin kawin, semua udah diterima, jadi nggak ada hutang. Tinggal itu pun 100 juta koin PP itu pun masih ada, dan bukan saya tilep, saya punya exchange lain lagi yang untuk saya sendiri pribadi. Untuk saya sendiri pribadi kan saya ada di exchange luar, ada di Indo, satunya ada di pelapon lain lah, nanti saya nggak sebutkan, ada di pelapon lain. Jadi Indo kan pelaponnya banyak ya. Pokoknya sabar saja, kita ikuti prosesnya. Jum'ah ini mudah-mudahan Jum'ah berkah ini ya menjadi, kita sama-sama berdoa. Saya juga sebagai dedengkot PP ya, tentunya saya nggak bisa untuk hanya berpangku tangan saja ataupun ke dukun, no ya. Berpangku tangan dalam arti kita hanya pakai video-video ya, dengan jalur darat kita harus pakai video, kita juga harus berdoa juga malam melalui bisa olah pernapasan, meditasi, barat. Kita jujur aja nggak apa-apa dalam modern hidup modern kayak gini itu memang perlu, tapi dengan jalur-jalur yang baik, bukan jalur perdukunan ataupun kemenyan ataupun ke Gunung Kawi. Tapi kita di sini dengan jalur doa. Doa itu kan dalam setiap agama apapun, dan tadi pun ceramah di masjid juga tentang doa kan. Doa itu ibarat kayak bola diisi angin. Kalau diisi anginnya kita kurang kenceng, berdoa kurang kenceng, ataupun apapun langkah-langkah kita ataupun laku-laku kita nggak kenceng, bolanya kempes kita tendang, ya nggak akan jauh, nggak akan terkabul, nggak jauh. Tapi kalau doa diisi angin yang kenceng, yang penuh, kita tendang, bolanya akan jauh melambung ke atas. Tahu kan maksudnya, terkabul gitu. Kira-kira begitu ya, karena kita hidup di sini juga di dunia alam, dua alam ya, dua alam. Di sini kita disuruh meyakini ada alam gaib, ada alam fana ya, ada jiwa, ada fisik ya toh, rohani, jasmani. Itu kita jangan membungkiri itu ya. Kita makan yang banyak hanya fisik kita, raga kita. Kita harus kita punya jiwa itu harus dikasih makan juga ya. Nanti kalau saya jelaskan makanan jiwa apa di sini, nanti kelamaan, saya jadi nggak bahas kripto, nanti jadi ustadz. Mungkin itu aja untuk habis Jumat ini. Mudah-mudahan sukses, tetap semangat, tetap yakin, apapun bisa terjadi. Yang punya koin 100 juta mudah-mudahan bisa mendapatkan 300 juta rupiah uang, dan tidak ada yang tidak mungkin. Dan saat tahun 2024 pun mendapatkan uang segitu ya, terjadi. Tapi memang koinnya lebih banyak lagi ya, ini karena sudah makin terkenal, makin euforia, makin FOMO juga, di ETF-kan pula ya. Mudah-mudahan jadi bull besar, dan ini tanda-tanda dari tren bearish sudah habis dan pastinya tren bullish. Kalian bisa masuk koin yang bagus-bagus, jangan asal. Polygon ini ada kerjasama dengan Visa akan menggandeng Polygon. XRP harganya murah, juga koin bagus walaupun depnya berputakan, harganya masih murah. Juga ada yang bilang, banyak pakar-pakar yang mengatakan waktunya akan bullish semua, akan naik semua, termasuk Polygon. Cardano jangan melihat yang sekarang harganya memble
mungkin nanti akan menjadi kebulan ya. PP sangat bertahan sekali dengan kelihatan tim yang satu harian ke sini udah waktunya ke atas. Memang ada naik turun di situ ada trader ya. Udah jelas paham semua, saya tak istirahat dulu, tak ngeluyur dulu, cari makanan, namanya doa orang teraniaya. Mudah-mudahan doa kita dikabul. Teraniaya sama siapa Mas Bro? Sama mantan istri. Dilatakan cari makan ya. Terus terang saya begitu, saya sakit hati banget. Saya orang begini nggak ada selingkuh, nggak ada dan enggak, tapi main ditinggal aja. Mungkin dengan kesalahannya nggak seberapa, tapi masih banyak kesalahannya sebetulnya. Oke ya, nanti kemana-mana yang positif kalian ambil, tetap dia riset sendiri. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau Mas Bro ngomong kelipotan gini, tandanya lagi capek. Jos.